Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun yang sedang duduk bersila, dia terus mengendalikan api Hongmeng dan api es Hongmeng. Api dingin surgawi yang setinggi 9 kaki dan api suci gagak emas yang setinggi 15 kaki. Mereka berdua mencoba melarikan diri, tetapi itu sia-sia. Mereka secara perlahan menyusut. Di sisi lain, api Hongmeng dan api es Hongmeng mulai membesar. Waktu berlalu, 2 tahun kemudian di dalam istana surgawi. Saat api es Hongmeng menelan api dingin surgawi, api es Hongmeng tiba-tiba melonjak setinggi 30 kaki. Dia memancarkan aura tahap besar tingkat keempat. Sekarang api es Hongmeng memiliki kekuatan untuk menghancurkan senjata sub terhormat tingkat atas dengan sangat mudah. Tanyun mengangguk dengan puas. Dia melambaikan tangan kirinya dan api es Hongmeng menghilang. Waktu berlalu, Tanyun menghabiskan 3 tahun lagi di dalam istana surgawi. Ketika api Hongmeng telah menelan api suci gagak emas, ukuran api Hongmeng melonjak hingga 50 kaki. Tanyun tiba-tiba membuka matanya. Dia tertawa dan berkata, api Hongmeng sekarang mencapai tahap puncak tingkat keempat. Saat api Hongmeng mencapai tahap puncak tingkat keempat, api Hongmeng dapat langsung menghancurkan senjata sub terhormat tingkat tinggi hanya dengan sekali serangan. Dengan lambaian tangan kanan Tanyun, kuali pil sub terhormat tingkat tinggi terbang dan jatuh di depan Tanyun. Tanyun mengendalikan api Hongmeng untuk terbang ke bawah kuali pil. Lalu api Hongmeng membakar kuali itu. Tanyun melayang di atas kuali pil dan melihat ke bawah ke arah api Hongmeng. 10 hari kemudian, Tanyun membuka penutup kuali pil. Dia mengeluarkan 3 rumput jantung yang berusia 2000 tahun dan melemparkannya ke dalam kuali pil. Setengah tahun kemudian, ketika rumput jantung berubah menjadi cairan berwarna hijau gelap, Tanyun lalu melemparkan 5 Ganoderma api hijau yang berusia 1800 tahun ke dalam kuali pil. 2 tahun kemudian, Tanyun mengeluarkan 10 rumput jiwa suci yang berusia 1200 tahun dan melemparkannya ke dalam kuali pil. Dalam 3 tahun berikutnya, Tanyun melemparkan 30 bunga jantung darah ke dalam kuali pil. Tanyun menghela napas panjang. Keringat menetes di dahinya dan seluruh tubuhnya sudah basah kuyup. Tanyun tampak sedikit gugup karena pil yang dia buat berkaitan dengan kehidupan Nanggong Yukin. 1 tahun kemudian, Tanyun mengeluarkan anggrek ungu yang berusia 2300 tahun dari cincin Kiangkun. Tanyun mengendalikan anggrek ungu supaya melayang di udara. Telapak tangan kiri Tanyun menghadap ke atas, dan seketika api es Hongmeng muncul dan perlahan membakar anggrek ungu itu. Tanyun tahu bahwa anggrek ungu memiliki 5 atribut api positif yang mendominasi. Tanyun harus berhati-hati untuk mengendalikan api es Hongmeng. Tanyun membiarkan suhu dingin memasuki anggrek ungu untuk menghilangkan 5 atribut api yang mendominasi. 3 hari kemudian, anggrek ungu berubah warna menjadi ungu muda. Lalu Tanyun memasukkannya ke dalam kuali pil. Tanyun melambaikan tangan kanannya dan menutup kuali pil. Waktu berlalu, 5 tahun kemudian di dalam istana surgawi. Selama periode ini, Tanyun duduk bersila. Kesadaran spiritualnya terus menyelimuti kuali pil. 17,5 tahun telah berlalu sejak Tanyun memasuki istana surgawi. Pada saat ini, Tanyun yang duduk bersila, dia tiba-tiba membuka matanya dan menyingkirkan api Hongmeng yang ada di bawah kuali pil. Tanyun tahu bahwa perlu waktu 3 hari untuk mendinginkan kuali. Setelah itu dia bisa mengambil pil yang telah dibuat. 3 hari kemudian, Tanyun melambaikan tangan kanannya dan membuka penutup kuali pil. Saat Tanyun melambaikan tangannya,
Cahaya ungu keluar dari kuali pil dan berubah menjadi 16 pil ungu yang melayang di udara. Di setiap pil ada bayi ungu yang meringkuk. Bayi itu adalah janin pil, merupakan simbol pil terhormat tingkat tinggi dan seterusnya. Jelas, apa yang disempurnakan oleh Tanyun adalah pil pemulihan jantung terhormat tingkat tinggi. Total pil yang dibuat oleh Tanyun berjumlah 16. Itu karena Tanyun menggunakan 16 rangkaian teknik pil yang telah hilang sejak abad pertengahan. Melihat 16 pil pemulihan jantung, Tanyun tersenyum. Dia memikirkan Nanggung Yukin akan terbebas dari penderitaan penyakit jantung setelah meminum pil ini. Tanyun bergumam, "Yukin, ketika aku keluar dari gulungan ruang dan waktu, aku akan menyelesaikan masalahku dengan Sewansa. Kemudian, aku akan pergi ke Istana Jiwa Ilahi untuk memberimu pil ini." Setelah mengambil keputusan, Tanyun menyimpan 16 pil pemulihan jantung ke dalam cincin Kiangkun. Kemudian, dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Seperti yang kita semua tahu, ketika seseorang sudah mencapai alam jiwa ilahi tingkat pertama, mereka tidak perlu melewati kesengsaraan surgawi lagi untuk menerobos ke alam jiwa ilahi tingkat kedua. Selain itu, ketika seseorang menerobos ke alam jiwa ilahi tingkat pertama, jiwa janin pertama di kolam spiritualnya akan menjadi jiwa ilahi. Sekarang Tanyun hanya perlu mengolah jiwa janin Hongmeng kedua di kolam spiritual untuk menjadi jiwa ilahi Hongmeng. Kemudian dia dapat menerobos ke alam jiwa ilahi tingkat kedua. Karena Tanyun adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, caranya membentuk jiwa ilahi berbeda dari orang lainnya. Dalam sekejap, 3 tahun kemudian, tubuh Tanyun terguncang. Dia akhirnya menyentuh penghalang alam jiwa ilahi tingkat kedua. Tanyun mulai melahap energi spiritual langit dan bumi sebanyak mungkin untuk menerobos. Aura surga dan bumi yang sangat banyak mengalir deras ke kolam spiritualnya dan dengan cepat berubah menjadi tetesan cairan spiritual berwarna keemasan. Sebulan kemudian, kolam spiritual milik Tanyun dipenuhi dengan cairan spiritual keemasan. Setelah Tanyun merasakan bahwa kolam spiritualnya sudah dipenuhi cairan, dia segera berhenti berkultivasi. Tanyun mengolah jiwa janin Hongmeng kedua selama setengah tahun. Setelah itu, jiwa janin Hongmeng kedua telah berubah menjadi jiwa ilahi Hongmeng kedua. Itu berarti Tanyun telah memasuki alam jiwa ilahi tingkat kedua. Setelah memasuki alam jiwa ilahi tingkat kedua, Tanyun tidak langsung mengolah tubuh tirani Hongmeng. Dia memilih untuk meningkatkan ranahnya kembali. Waktu berlalu seperti anak panah, dan dalam sekejap mata, 11 tahun telah berlalu di dalam istana surgawi. Ketika ada 5 bulan tersisa sebelum gulungan ruang dan waktu dibuka, Tanyun yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Aura alam jiwa ilahi tingkat keempat keluar dari tubuhnya seperti gelombang. Itu membuat ruang dalam radius ratusan kaki penuh dengan retakan-retakan spasial yang mengejutkan. Tanyun tertawa dan berkata, "Saatnya berlatih tubuh tirani Hongmeng." Setelah Tanyun tertawa, kesadarannya memasuki jantung Hongmeng yang tergantung di atas kolam spiritual. Sekarang Tanyun telah memasuki tahap awal tingkat keempat dari tubuh tirani Hongmeng. Tanyun dapat menempa dan membentuk kembali paru-paru dan ginjalnya untuk memasuki tahap kecil tingkat keempat dari tubuh tirani Hongmeng. Tanyun berkata, "Aku harus menjadi lebih kuat. Hanya dengan cara ini, aku bisa melindungi orang-orang yang aku sayangi." 1 bulan 3 hari kemudian, Tanyun telah selesai menempa ginjal dan paru-parunya. Tanyun melompat dan keluar dari istana surgawi. Dia terbang keluar dari gulungan ruang dan waktu. Lalu dia melesat ke lapangan berjasa. Tanyun berkata, "Perasaan yang sangat kuat." Tanyun tampak bersemangat.
rambutnya berterbangan. Kesadaran spiritualnya yang kuat menyebar ke segala arah. Kesadaran spiritualnya berhenti di jarak 15.000 mil. Dengan peningkatan Rana Tanyun dan tubuh tirani Hongmeng, jiwa Tanyun sekarang sekuat orang di alam jiwa ilahi tingkat ke-9. Ketika Tanyun mengangguk puas, dia merasakan bahwa di lautan awan yang berjarak 15.000 mil, seorang gadis cantik seperti peri sedang berdiri di udara dan menatap dirinya. Gadis itu ternyata Sen Subing. Sen Subing tahu bahwa Tanyun adalah orang yang kuat sebelum dia bereinkarnasi. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan jiwa Tanyun yang berada di alam jiwa ilahi tingkat keempat bisa sebanding dengan orang di alam jiwa ilahi tingkat ke-9. Seperti yang kita tahu, bahwa semakin tinggi Rana, seseorang akan sulit dalam melompati tantangan. Tetapi Sen Subing menemukan bahwa Tanyun telah melanggar hukum itu. Semakin tinggi Rana Tanyun justru semakin kuat kemampuannya untuk melompati tantangan. Buat yang bingung, Mimin perjelas ya guys. Misal di alam jiwa ilahi, seseorang di alam jiwa ilahi tingkat keempat bisa setara dengan orang di alam jiwa ilahi tingkat ke-9. Tetapi semakin tinggi Rana, misal di alam jiwa suci, akan sangat sulit orang di alam jiwa suci tingkat keempat untuk setara dengan orang di alam jiwa suci tingkat ke-9. Pokoknya semakin tinggi Rana, akan sulit dalam melompati tantangan. Oke, kita lanjut. Sen Subing memikirkan banyak hal. Dia memikirkan sosok kesepian Tanyun yang berdiri di puncak gunung berjasa lebih dari setengah tahun yang lalu. Tanyun yang menyamar sebagai seorang guru meninggalkan cincin Kianggun berisi baturo dan pil. Sejak saat itu, Sen Subing tahu bahwa Tanyun sangat peduli pada dirinya. Ketika Sen Subing hendak berbicara melalui pikiran, dia melihat Tanyun yang membungkuk sedikit dan menarik kesadaran spiritualnya. Pada saat ini, Tanyun melihat bahwa 6 jam lagi, gulungan ruang dan waktu akan dibuka. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke markas pusat rumah lelang untuk mencari Dantai Zongde. Oke guys, episode kali ini sampai di sini dulu ya. Mimin harap kalian udah paham ya soal lompatan tantangan itu apa. Dan semakin tinggi Rana maka lompatan tantangan akan menjadi lebih sulit. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih. Sorry ya kemarin Mimin upload satu karena memang kecapean teman-teman. Jadi maklumin ya. Oke.